Pangkal Pinang darurat sampah. Nah, ini menjadi atensi utama dan seorang kepala daerah, wakil kepala daerah tidak boleh baper. Pencalonan adalah bagian dari ikhtiar. Dapat atau tidak adalah takdir. Ya. Kalau sudah seorang kepala daerah, wakil kepala daerah, dia sudah harus siap dikritik. Hidup ini harus ada dua. Jangan satu, pasti dua. Sepasang. Ada kalanya kita ngomong, ada kalanya kita berbicara, dan ada kalanya kita mendengar. Bung Rusdi, ini kita nih harus ketengok. Ya. Pertama, kata orang kampung sini sereng. Ya. Sereng ini kadang-kadang ada yang nyebut bandar juga kan. Tapi sereng di sini masuk kita tukar pikir. Ya. Gue ingin mengkritisi ketika berapa kali aku melakukan aksi demonstrasi di Kota Pangkal Pinang yang kutujukan ke kantor DPRD. Ya. Dan pada saat itu Bang Rusdi ini lagi menjabat. Ya. Tapi ku ingin bertemu langsung, waktu itu tidak bisa ketemu. Ya. Nah, apakah memang Bang Rusdi ini menghindar atau bagaimana sih waktu itu sebenarnya? Karena kami ingin menyampaikan aspirasi terkait kerja kinerja eksekutif waktu itu. Ya. Jadi menyangkut masalah apa yang Bung Nasir, Guru Nasir sampaikan tadi, bahwa setiap masyarakat Kota Pangkal Pinang yang menyampaikan aspirasi, kami di DPRD Kota Pangkal Pinang biasanya sesuai dengan tuntutan. Ya. Jadi ada 3 komisi, komisi 1, komisi 2, dan komisi 3. Nah, biasa memang ada untuk mereka menyampaikan aspirasi atau demo, menyampaikan surat. Nah, biasanya memang itu sesuai dengan bidangnya. Kalau bidangnya menyangkut masalah, misalnya masalah terantib, itu ada di komisi 1. Nah, kebetulan 15 tahun saya banyak di komisi 1. Masalah komisi 1 ini jadi termasuk hukum juga di situ? Hukum juga. Nah, termasuk hukum juga. Mungkin pada saat itu apakah lagi ada aktivitas kegiatan di luar ataupun memang pada saat itu tidak sesuai bidangnya. Nah, karena beberapa yang menyampaikan aspirasi ke komisi 1, contoh misalnya masalah hubungan industrial. Nah, hubungan industrial antara perusahaan dengan tenaga kerja itu memang banyak ditangani oleh komisi 1 karena memang bidang komisi 1. Memang kami sering didatangi oleh masyarakat Kota Pangkal Pinang untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Nah, kemudian nih waktu kami aksi juga mempertanyakan, karena ada sebagian kecil dari masyarakat Pangkal Pinang ini kan tinggal di daerah sampah. Ya. Nah, sampah sendiri aku lihat jadi satu masalah buat kami di Bukit Intan waktu itu. Ya. Sehingga maka ada aksi. Ya. Rupanya keterkaitan juga dengan masalah hukum waktu itu. Hukumnya artinya ini tentang aset. Ya. Nah, kami menyampaikan itu, makanya waktu aku bilang kami tidak pernah ketemu dengan Bang Rusdi. Ya. Karena mungkin ada satu dan lain hal. Ya. Namun harapan kami juga, kalaupun terpilih ke depannya, itu menjadi skala prioritas lah kami minta sebagai masyarakat. Ya. Tentang sampah. Ya. Yang kedua, masalah tambang. Kami berdebat terus dengan kawan-kawan di Dewan bahwa Pangkal Pinang zero tambang. Namun kembali kami pertanyakan masalah smelter yang ada di Ketapang. Apakah smelter bukan mata rantai tambang? Sehingga ku tanyakan, ada tidak perda tentang tambang? Ternyata belum ada tentang larangan, hanya tidak diatur dalam RT/RW. Ya. Nah, menyikapi hal nih, maksud kami ini, biar tidak konflik berkepanjangan antara masyarakat dengan kawan-kawan eksekutif dan legislatif. Ya. Kira-kira solusi apa yang pecah diberi? Ya. Baik, yang pertama tadi pertanyaan dari Guru Nasir, masalah sampah. Sampah menjadi atensi utama saya. Jadi sekali lagi, permasalahan sampah di Kota Pangkal Pinang menjadi atensi bagi saya. Kenapa? Tadi saya katakan, saya 10 tahun berkecimpung di Komisi 1. Menyangkut masalah sampah, ini saya katakan sudah darurat. Pangkal Pinang darurat sampah. Nah,
ini menjadi atensi utama, menjadi program kegiatan strategis yang harus diselesaikan. Saya berharap ke depan bahwa Pangkal Pinang zero sampah. Masuk sampah itu adalah sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Itu pertama. Kedua, menyangkut masalah lahan. Betul Guru, bahwa Pangkal Pinang ini kendala kita adalah menyangkut masalah TPA. Tempat pembuangan sampah yang ada di Parit 6. Itu sudah tidak layak. tidak layak. Sudah di pemukiman. Nah, maka ini kita akan mencoba untuk memikirkan bagaimana action penanganan masalah sampah ini. Satu sisi sampah ini akan bagaimana dia menjadi nilai ekonomi. Ini menjadi pertimbangan, menjadi pemikiran kita ke depannya untuk penanganan sampah yang ada di Kota Pangkal Pinang. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa saya secara pribadi dan juga sebagai calon berharap bahwa ke depan sampah adalah Pangkal Pinang bebas sampah. Tapi dengan syarat dulu. Berarti program kerja kalau Allah terpilih. Ya. Nah, timbul di benakku ini pertanyaannya. Kandai kata kita bukan meminta kepada yang di atas, bukan Ya. Andainya gagal kita pencalonan, Ya. atau gagal terpilih. Gagal pencalonan ini kan sebelum pencalonan tentu ada kendala. Ya. Nah, gagal terpilih kan harus ikut pemilihan atau kalah. Ya. Atau tidak tersampainya hajat, misalnya kita berencana walaupun sampai pemilihan, beda lagi dengan strategi yang dipikirkan. Masihkah Bung Rusdi khususnya sebagai calon berbuat dan terus berbuat untuk Pangkal Pinang dan untuk masyarakat? Ya. Pencalonan adalah bagian dari ikhtiar. Dapat atau tidak adalah takdir. Ya. Kalau saya meyakini bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi saya. Ya. Kalau seandainya dapat, alhamdulillah kita bisa untuk melanjutkan niat baik kita untuk Kota Pangkal Pinang. Anda pun tidak, saya tetap untuk mengabdi kepada Kota Pangkal Pinang dengan sesuai dengan bidang dan kemampuan kita. Tetapi yang jelas bahwa karena saya memang dilahirkan dari sebuah organisasi, saya dilahirkan dari sebuah partai politik, artinya kita tetap untuk mengabdi di partai politik. Partai politik dan masyarakat. Ya. Nah, ini tipikal nih, kita bicara tipikal, kemudian sepak terjang kita berdasarkan kriteria kerja dan tipikal. Ya. Seorang pendidik biasa nih tidak mau diajarkan oleh orang lain. Ya. Karena biasanya dia yang ngajar orang. Ya. Nah, kalau dalam politik, kadang-kadang kita harus mendengar masukan dari grassroots, dari tim, dari tim ses, dari partai. Ya. Nah, nyikapi kriteria kita sebagai seorang pendidik yang biasanya memberi pelajaran kepada orang, hari ini kita diajar, ada maksudnya alergi gitu, nggak tahu. Ya. Maka karena saya seorang aktivis sebuah organisasi dan juga sebagai kader sebuah partai politik dan juga saya seorang 15 tahun di DPRD, hidup ini harus ada dua, jangan satu, pasti dua. Sepasang. Ada kalanya kita ngomong, ada kalanya kita berbicara, dan ada kalanya kita mendengar. Maka dua fungsi yang ada pemerintahan itu, baik dia di eksekutif maupun di legislatif, sebenarnya seorang pemimpin itu harus banyak mendengar, bukan banyak berbicara. Dia harus banyak mendengar. Masuk mendengar itu adalah mendengar seluruh suara-suara rakyat, seluruh aspirasi-aspirasi masyarakat yang harus kita dengarkan dan kita lakukan. Dan itu permintaan biasanya. Karena tipikal hari ini kan rata-rata orang yang ingin berkompetisi nih, yang gelarnya pun bermeter-meter panjang. Betul. Kadang-kadang kan berhadapan dengan orang yang tamat SD kayak kami, ada ngeremeh. Padahal kita orang berjalan, kita lebih tahu situasi masyarakatnya seperti ini. Nah, ketika orang yang seperti ini nyampaikan kepada Bung Rusdi khususnya,
Kita denger deh sampai ke bawah tuh. Ya. Maka belum orang yang seperti ini, ya saya menilai bahwa dia belum mampu untuk menempatkan diri. Kalau sudah masuk ke dalam sebenarnya eksekutif maupun legislatif, dia sudah mampu menempatkan posisi dia mendengar. Artinya, kami setiap melaksanakan reses, itu adalah ruang kami untuk mendengar. Jadi reses itu bukan ruang untuk kami berbicara. Ruang kami untuk mendengar suara-suara rakyat. Begitu juga pada saat di DPRD saya mengikuti musrenbang, itu ruang bagi saya untuk mendengar, bukan ruang bagi saya untuk berbicara. Nah, dari menghimpun, mendengar dari usulan, protes-protes, demo-demo, menyampaikan aspirasi, itu harus dijadikan dokumen perencanaan pemerintah, sebuah pemerintah, usulan. Nah, jadi ke depan kita harus mampu membuka ruang aspirasi. Salah satu itu dalam rangka menghadapi kelompok milenial guru. Nah, jadi menghadapi mereka tidak semata-mata ada ruangnya kita berbicara guru, ya, tapi ada ruangnya kita untuk mendengar. Jadi tidak semata-mata kita harus ngomong terus, tidak pernah mau mendengar, gitu guru. Jadi program ini lah ngeritik, oke, kita bisa terima karena kita orang politik kan gitu. Orang politik biasanya banyak ya belusukan. Ada ketika saat kita nih menjadi kepala daerah, menempatkan diri kita sebagai pejabat negara atau pejabat daerah. Padahal sebelumnya ada bahasa konotasi dari negara republik ini menyatakan bahwa mereka itu abdi dan pelayan masyarakat. Nah, dua hal yang berbeda antara pejabat yang ingin dihormati dengan abdi yang sebagai pelayan masyarakat. Nah, Bung Rusdi sendiri hari ini melihat dari dua konotasi ini mana yang dipakai kira-kira ke depannya? Jadi sebenarnya seorang kepala daerah, wakil kepala daerah itu dia diberikan amanat oleh rakyat. Diberikan amanat oleh rakyat untuk sebagai pemimpin. Seorang pemimpin dia harus banyak mendengar, bukan banyak berbicara. Kedua, bukan pemimpin ditugaskan untuk melaksanakan amanah rakyat, bukan Nah, maka kalau kita sudah banyak mendengar, kita akan menempatkan posisi kita adalah sebagai pelayan. Pelayan itu mendengar, bukan berbicara, guru. Seorang pelayan itu bukan berbicara, tetapi seorang mendengar, dia sebagai, ya kasarnya itu guru, seorang pemimpin itu pesuruh rakyat. Benar. Pesuruh rakyat. Maka sebuah daerah, sebuah kota, kalau masih ada orang yang menjerit karena tidak makan, di akhirat tanggung jawab akan diminta pertanggungjawaban seorang pemimpin. Benar. Oke, Bang Rusdi, melihat dua koin mata uang logam tadi, bahwa kepala daerah itu di satu sisi adalah pejabat negara, pejabat daerah atau pemimpin, di satu sisi pelayan dan abdi masyarakat. Nah, kalau Bung Rusdi terpilih, nih bicara terpilih, kalau tidak terpilih kan sudah jawab dari akan mengabdi terus tanpa batas. Nah, kalaupun terpilih, lebih cenderung ke koin mata uang yang mengabdi kepada masyarakat, pelayan masyarakat, atau ingin menjadi pejabat negara, pejabat daerah. Tetap harus merasa tawadhu. Ya, ini selaku pengabdi kepada masyarakat dan pelayan masyarakat. Kita buka semua, kita mendengar semua apa yang disampaikan oleh masyarakat. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh masyarakat, kita sudah terbaca, melihat keluhan-keluhan yang ada di masyarakat setiap saya melaksanakan reses dan musrenbang.
Itulah Kalau permasalahannya. jadi pelayan masyarakat, abdi masyarakat, kok harusnya menggarisbawahi calon tidak boleh baper, Ya, atau setuju, kepala daerah ataupun yang terpilih tidak boleh baper. setuju. Kadang-kadang kan ada satu kata-kata yang bagus yang harus dimiliki oleh Bung Rusdi ini sebenarnya. Ya, Beriku kritikan, jangan beriku pujian. Karena pujian nih tepuk tangan itu banyak membunuh lalat dan nyamuk. betul. Dan lalat dan nyamuk tidak pernah mati oleh caci maki Ya. atau oleh hujatan. Ya. Nah, Bung Rusdi sendiri kalau ingin menjadi pelayan masyarakat siap dikritik dong pada intinya. Dua sisi mata uang, mau tidak mau. Kalau sudah seorang kepala daerah, wakil kepala daerah, dia sudah harus siap dikritik. Tidak dibaper dah. Dan seorang kepala daerah, wakil kepala daerah tidak boleh baper. Kadang-kadang kan ada yang baper, ada yang lapor sampai ke APH, ada juga yang makai buzzernya, ada juga yang makai media-media yang binaannya untuk menyerang orang-orang yang mengkritisi. Betul. Nah, memang yang namanya sanjungan ini bisa membuat kita jatuh lebih dalam. Kita lebih condong diberikan oleh pil yang pahit. Apa? Kritikan. Kritikan inilah yang akan membuat kita lebih kuat. Imun kita akan lebih kuat dengan yang namanya kritik. Ketimbang yang namanya sanjungan-sanjungan. Itu, Guru. Nah, jadi kalau lah siap dengan kritikan, lah siap dengan hujatan. Kadang-kadang kan bahasa yang dilontarkan ini menurut perasaan kita kadang-kadang bawaannya baper dan sensi nih. Tapi suka dan suka itu masyarakat kita ya. Ya. Nggak mungkin kalau dia satu daging dengan kita akan kita laporkan. Karena ini kan kalau kita ngelaporkan sama lah kita ngelapor daging kita sendiri, darah daging kita sendiri. Betul. Nah, untuk menjadi kepala daerah tadi akan diberi fasilitas, kemudian menjadi pejabat negara akan diberi fasilitas. Untuk menjadi abdi dan pelayan masyarakat, apakah Agi perlu fasilitas tuh? Ya. Jadi kalau sifatnya untuk normatif, ya. Tetapi jangan berlebihan. Maaf bunyinya, yang namanya fasilitas itu kan sifatnya sementara, Guru. Maka kalau seandainya kita punya rumah 24 jam, masyarakat ingin berkomunikasi, mau bermain, mau menyampaikan aspirasi kepada kita, 24 jam terbuka untuk semua masyarakat Kota Pangkal Pinang. Itu adalah wujud dari pelayan. Itu wujud dari pengabdian kepada masyarakat, Guru. Ada kepala daerah dulu beberapa tahun yang lalu. Ya. Kalau ada ke masyarakat yang datang ke rumah dinas tuh, dia marah dengan Pol PP yang jaga di depan tuh. Jangan dihalangi. Karena kita tidak tahu di atas kehendak Allah orang itu datang nemu kita ya. Bukan atas kehendak dia pribadi. Karena ku ingin juga hal-hal seperti ini jangan sampai padam, jangan sampai hilang. Nah, dan orang yang menempati rumah dinas sebagai simbol kekuasaan atau pelayan tertinggi tadi, aku berharap itu jangan menganggap itu rumah dinasnya atau rumah dia, itu adalah rumah rakyat. Sehingga berilah kesempatan kepada rakyat, walaupun nak nginap, nak jungkir balik, itu rumah dia, kita hanya numpang. Nah, ingin tidak Bang Rusdi melakukan hal seperti itu atau akan membatasi gerak nih? Sebenarnya Guru itu sudah kita laksanakan. Saya tinggal di pemukiman masyarakat. Saya tidak tinggal di perumahan yang eksklusif. Sampai-sampai saya tidak mau mager rumah saya, Guru. Kenapa? Kalau saya sudah magar rumah saya sudah membuat sekat dengan masyarakat. Posisi saya di legislatif. Nah, begitu juga untuk di eksekutif, di kepala daerah, wakil kepala daerah, kita open, terbuka. Siapapun yang mau datang, silakan untuk menyampaikan. Dan sekedar untuk bersilaturahim. Jadi, saya rumah juga nggak mau, Guru. Saya tidak mau mager rumah saya. Kalau saya sudah mager, saya sudah membuat sekat. Orang lah susah ketemu dengan kita, Guru. Kalau lah mager kan sama kayak penjara kita sendiri. Iya. Nah, sekarang tidak lagi zamannya seorang pemimpin seperti itu. Seorang pemimpin sekarang sudah harus dituntut dia selalu turun ke lapangan. Maka salah satu yang ingin saya sampaikan juga, Guru, nanti insya Allah atas izin Allah, kalau kita menjadi kepala daerah, wakil kepala daerah,
Tidak banyak juga kita akan berkantor di kantor Tudung Saji. Saya berkantor di kantor lurah, kita gilir kita berkantor di kecamatan, kita berkantor ke dinas-dinas. Sehingga kalau menyangkut berkantor ke kantor lurah, kita duduk, kita ingin mendengar. Itu juga akan kita jalankan dulu. Untuk berkantor ke kantor lurah, 42 kantor lurah yang ada di Kota Pangkal Pinang. Jadi kawan-kawan seperti suara seperti ini, Bang Rusdi ini orang biasa yang ingin jadi orang yang luar biasa. Tetapi luar biasanya bukan karena jabatan, ingat. Ya. Tapi karena perilaku kita memanusiakan manusia Pangkal Pinang. Betul. Ya. Jadi nak jadi manusia biasa menjadi manusia luar biasa. Ini suatu metamorfosis ya. Kalau bahasa Belanda, kalau bahasa orang gini kupu-kupu. Metamorfosis. Kesiapan apa? Dari sisi partai, dari sisi finansi, dari sisi sepak terjang gerakan, kemudian penyampaian ke grassroots dan lain-lain nih. Insya Allah tahun depan kita akan melaksanakan deklarasi. Bulan depan. Bulan depan. Oh. Kita akan deklarasi. Dan gue yakin ini kena membawahi Partai PAN kan? Ya. Berarti sebagai wakil ketua di Partai PAN. Nah, paling tidak kan PAN punya 7.677 suara kalau tidak salah ya. Berarti kekurangan 5.000 suara untuk bisa maju ke Pangkal Pinang. Nah, pengganti atau pendamping atau pengganti suara sampai 12.000 tadi telah dibicarakan belum dengan lawan partai kita? Jadi kita sudah ada koalisinya dan kita juga insya Allah mencoba tetap menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan semua partai politik. Dan insya Allah kalau untuk urusan itu, maka tadi saya katakan bulan depan kita sudah bisa untuk deklarasi. Artinya semua persiapan baik partai politiknya, baik persiapan finansial, baik persiapan mental, insya Allah bulan depan kita sudah deklarasi. Artinya deklarasi kalau dari parpol yang tercepat mungkin nih. Insya Allah. Ini satu di perjalanan politik yang cukup ini dinamis dan legit nih. Karena kemudian nih tadi persiapan lah semua sudah siap semacam. Kalau lah ikut bertarung, siap menang, siap kalah. Mental harus terjaga. Betul. Kemudian hal-hal lain di luar tuh katakanlah perbanyak doa. Dan yang paling unik menurut saran kawan-kawan di lapangan dari Kuala Muda, dari ibu-ibu, dari yang lain-lain mungkin sebagian ada yang menyarankan, lah Bang Rusdi ini dulu waktu jadi dewan kemana sih? Ada yang bertanya. Kemudian Bang Rusdi ini kalau kurang silaturahmi, ya kata Rasul silaturahmi menambah umur dan memperbanyak rezeki. Mungkin rezekinya dari sisi pencalonan. Nah, ada yang berharap datang door to door ke rumah orang, ada yang berharap door to door ke rumah calon-calon yang lain sekedar silaturahmi bahwa Pangkal Pinang ini akan menyelenggarakan pemilu yang damai dan tentram. Nah, gimana Bung Rusdi kesiapan hal-hal ya? Jadi kita menyikapi pemilihan wali kota, wakil wali kota Pangkal Pinang 2025 kita sambut dengan riang gembira. Semua adalah teman, semua adalah sahabat. Jadi tidak ada yang namanya musuh. Ini hanya ajang untuk kompetisi mencari yang terbaik bagi pemimpin bagi masyarakat Kota Pangkal Pinang. Nah, maka dari itu kita ini momen pilkada ini ada momen silaturahim malah. Mau jadikan pilkada ini momen silaturahim yang dulunya kita jauh menjadi dekat. Baik kepada masyarakat dari semua tingkatan, semua warna, dan tentunya semua kandidat kepala daerah, wakil kepala daerah yang ada. Kita harus menjalin hubungan yang silaturahim yang baik. Sehingga dari silaturahim itulah nanti pertama kita akan memperbanyak teman, akan mendapatkan doa, dan tentunya rezeki yang akan kita peroleh ke depannya, Guru. Nah, penutup, jadi closing statement, kalau dariku pribadi, dari Suara Sepradi, jangan lupa bagi para calon, bakal calon, atau yang nak nyalon, atau produk-produk yang butuh untuk promosi, kemudian
publikasi, kemudian untuk menaikkan elektabilitas, datang ya ke Suara Supradi. Kita di Embase sini, kantor kita. Nyantai, inilah apa adanya, orang kampung masuk kota. Suara Supradi. Ya. Nah, berharap kita dukung niat baik dari Bung Rusdi sendiri dengan pasangannya. Siapa tahu dengan hadirnya mereka akan merubah nuansa politik di Pangkal Pinang, menambah silaturahmi dari orang yang kenal jadi kenal, Ya. dari orang yang tidak pernah dikunjunginya nyapacak mereka, ada nyapacak dengar apa keluhan kawan-kawan di kampung, dan itu harus diperbanyak, Bung Rudi. Ya. Nah, pun andainya tertarik, silakan dukung beliau. Kalau belum tertarik, usahakan jadi agak tertarik. Dengan tertarik, maka akan mengikut. Amin. Oke, semua statement closing dari Bung Rusdi, silakan. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Rusdi dengan kerendahan hati atas nama pribadi, atas nama keluarga, anak istri saya mohon dukungan terhadap pencalonan saya dalam Pilkada Pemilihan Wali Kota, Wakil Wali Kota Pangkal Pinang tahun 2025. Insya Allah kehadiran saya, majunya saya dalam rangka untuk memimpin Kota Pangkal Pinang mendapatkan restu, ridho dari masyarakat Kota Pangkal Pinang, dan terutama adalah ridho dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan doa kita bersama akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.